Entah dikenalin deh sama seorang pengusaha yogurt yang dulunya hampir bangkrut dan menjual sapi-sapi peliharaannya. Bagaimana akhirnya dia bisa berkembang dengan menjual yogurt? Simak deh kisahnya, Bos. Halo bos, selamat datang di Sentul Fresh Indonesia. Saya Zulham Aryansyah. Yap, Zulham Aryansyah, pebisnis yang menjatuhkan pilihannya ke produk turunan susu. Tapi mengapa Pak Zulham memilih bisnis yogurt ya? Nah memang waktu saya memulai itu sebenarnya ya karena mau bangkrut, betul-betul mau bangkrut. Jadi sempat saya menjual beberapa sapi per bulan. Jadi 2-3 ekor sapi itu saya jual untuk menutupin kerugian akibat tingginya biaya produksi berbanding dengan pendapatan dari susu murni itu. Jadi bos, tadinya Zulham hanya berkecimpung di produksi susu murni saja dan tidak ada pengolahan lanjutan. Nah, karena penjualan susu murni terus menurun dari tahun ke tahun, apalagi harga susu murni juga lebih murah, jadilah Zulham berada di ambang kebangkrutan. Di tengah kegalauannya, Zulham curhat dah tuh sama temennya. Sambil silaturahmi, si bapak menceritakan masalahnya dan kebetulan temannya ini adalah pembuat yogurt. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Zulham pun berpikir kenapa susu-susu sapi miliknya nggak diolah aja jadi yogurt yang lebih awet dan harga jualnya juga lebih bersaing. Berbagai percobaan ia lakukan hingga akhirnya Zulham menemukan formula yang pas untuk yogurt jualannya. Karena pasar saya anak-anak, saya trialkan di anak-anak. Kebetulan saya punya santri pondok itu ada hampir sekitar 80-an waktu itu. Saya coba ada beberapa varian yang formula-formula yang berbeda. Akhirnya saya ketemulah itu dengan formula yang sekarang. Nah, alhamdulillah yogurt saya itu tidak terlalu asam sehingga untuk anak-anak TK atau SD itu cocok sekali. Karena pangsa pasarnya adalah anak-anak, tentu dong yang jadi produk tester di awal ya lidahnya bocah-bocah ini. Tentu saja anak-anak ini pada doyan ya bos, asam manis dan rasa dingin dari yogurt cocok banget sebagai camilan siang-siang. Dan ternyata nggak cuma anak-anak nih yang doyan, orang dewasa juga doyan bos. Zulham pun mulai melakukan diferensiasi produk. Dia membagi yogurt miliknya dalam 2 jenis, ada kemasan botol seperti ini dan ada juga yogurt es lilin yang lebih terjangkau di kantongnya anak SD. Ada 5 varian rasa favorit pelanggan yaitu strawberry, jeruk, leci, anggur, dan juga melon. Agar bisnisnya tambah berkah, Pak Zulham gak pelit ilmu nih bos. Beberapa kali ia diundang untuk menjadi narasumber di instansi-instansi pemerintah dan swasta. Biasanya sih ia akan mengajar orang-orang yang akan pensiun. Kuy, kita lihat seperti apa sih pengolahannya? Oke bos, sekarang kita sedang berada di kandang sapinya. Nah ini adalah sapi perah, jenisnya Friesian Holstein. Nah susu yang saya buat untuk membuat yogurt itu adalah hasil dari ini. Jadi kenapa sih kita harus mendapatkan susu dari peternakan sendiri? Supaya apa? Supaya susunya itu fresh, kemudian juga dia mutu yogurtnya nanti dihasilkan lebih bagus. Nah, jadi kalau untuk menghasilkan yogurt yang bagus, gunakanlah susu sapi murni segar dari peternakan sendiri. Nah, kemudian sapi ini makanannya adalah konsentrat, kemudian ampas tahu, dan yang paling utama adalah rumput. Ya, rumput itu adalah makanan utama. Nah, dari situ, dari pakan yang baik itu akan menghasilkan susu yang baik. Sekian. Untuk menghasilkan yogurt berkualitas tentu butuh sapi yang sehat ya. Semakin baik kondisi sapinya, maka semakin baik pula susu yang dihasilkan. 1 ekor sapi mampu menghasilkan 12 liter susu sehari. Biasanya proses pemerahan dilakukan di pagi hari. Setelah itu susu sapi segar ini dimasak kurang lebih selama 2 jam. Tambahkan bakteri Streptococcus thermophil dan Lactobacillus bulgarisus ke dalam susu. Setelah itu susu didiamkan selama 8 hingga 12 jam dan tahap inilah yang dinamakan fermentasi bos. Setelah fermentasi selesai, saatnya menyaring susu yang telah menjadi yogurt. Campur dengan gula, air mineral, dan pewarna makanan. Yogurt yang sudah siap bisa langsung di-packing dan dijual. Sebenarnya gampang ya bos bikinnya, makanya Zulham tidak memerlukan modal besar saat memulai bisnis ini. Cuma 1 juta rupiah saja. Yap, semurah itu memang modalnya bos. Awal merintis usaha, Zulham memasarkan produknya dengan sistem door to door hingga akhirnya ia memutuskan menggunakan pemasaran online dengan beriklan di media sosial. Hampir sekitar 1 tahun itu ternyata melelahkan.
ternyata ya usaha offline yang keliling-keliling itu melelahkan. Nah, saya ketemu dengan seorang teman, dia menyarankan untuk menggunakan jasa Google Ads atau iklan berbayar menggunakan internet marketing. Kebetulan saya sudah punya web, sentuhverse.com waktu itu. Nah, saya menggunakan Google Ads atau iklan berbayar untuk memasarkan produk yogurt dan produk wisata edukasi. Nah, dari situ saya lihat penjualannya meningkat dan akhirnya ya sampai sekarang itu penjualannya menggunakan iklan berbayar dengan media sosial seperti itu. Berkat iklan inilah yogurtnya langsung meledak. Rata-rata produk terjual dalam sebulan adalah mencapai 5.000 sampai 10.000 pack. Harga jual per pack Rp10.000, tapi buat yang mau jadi reseller, harganya diskon 50% loh, cuma Rp5.000 per packnya. Menggiurkan ya buat yang mau memulai usaha tanpa repot produksi sendiri. Tapi kok bisa jauh gitu sih Pak harganya? Nah, jadi saya pikir nggak apa-apalah dengan untung yang mungkin bagi saya tidak terlalu banyak, tapi untung itu diberikan kepada distributor atau reseller, dan sehingga mereka bersemangat dan saya tetap membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuh bos, bisnis emang gak selalu soal keuntungan ya. Bikin orang bahagia dan semangat berusaha juga bikin bisnis makin berkembang loh. Hingga saat ini sudah ada 100-150 reseller yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Bali hingga Bangka Belitung. Yang penasaran sama omsetnya Zulham? Ini dia bocorannya bos. Harga reseller Rp5.000 dengan rata-rata produk terjual sebanyak 10.000 pack. Maka omset Pak Zulham sekitar 50 juta rupiah dari bisnis yogurt ini saja. Menggiurkan ya bos? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen lah, masa enggak? Tipsnya adalah usaha itu sebenarnya semuanya sama ya. Yang penting adalah konsisten. Kita harus konsisten di satu bidang, kuasai bidang itu sampai kita mahir. Yang kedua, kalau kita belum bisa usaha besar, itu ya usahanya kecil-kecilan saja, katakanlah sebagai reseller atau distributor. Oh iya, selain berjualan yogurt, Zulham juga membuka wisata edukasi di peternakan sapi miliknya. Dengan harga tiket sebesar Rp50.000, peserta bisa mengikuti virtual tour dan belajar tentang pertanian, perikanan, serta peternakan sapi. Usaha-usaha bisnis ini dilakukan sekaligus untuk menyokong pembiayaan pondok pesantren Tahfidz Akbar miliknya. Waduh, luar biasa ya bos. Bos, awalnya Zulham memang kesulitan untuk memulai bisnis, tapi kuncinya harus tetap semangat, rajin berdoa, bersedekah, dan tidak sungkan bertanya. Dari yogurt yang kecil ini bisa menghasilkan cuan yang besar. Cuan bos!